Melanjutkan dari sejarah perkembangan hadis minggu lalu, yaitu fase-fase sampai abad kedua Hijriah. Selanjutnya hari ini kita akan mendengarkan dan juga akan mendiskusikan bersama-sama terkait dengan lanjutan dari sejarah perkembangan hadis dari abad kedua hingga sekarang, hingga masa kini, yang nanti akan diakhiri oleh Ustadzah Wahyu. Begitu. Jadi silakan untuk yang jadi moderatornya siapa? Ustadzah Wahyu lagi. Monggo Ustadzah. Saya lagi. Saya ini Nggih. siok ini baru bangun tidur, Ustaz. Jenengan Gimana yang mau paling baca? siap. Heeh. Bangun tidur. Saya ini Ustaz Zadan. Oh iya temenan nih. Wong iki loro iki. Pak Faisal. Pak Faisal hari ini juga presentasi tapi masih so far. Apakah mengirimkan itu juga? Ya, minimal dikirimkan materinya biar kita tahu sama-sama diskusikan. Karena kalau nggak ada materi kita susah apa yang mau didiskusikan begitu. Monggo. Saya menunggu ya. Yang pertama ini siapa sih Ustaz urutannya Ustaz? Eh, Saya, Oh iya, terima kasih ya Allah, akhirnya ada. Saya Bu, tak lihat kan Bu. Asal jenengan siapa? Discourse book kelas C. Oke, oke. Oke, selamat siang Bapak Ibu. Baiklah, mari kita mulai presentasi pada siang kali ini dibuka oleh, dilanjutkan oleh Bu Nadira dulu ya ini. Bentar, mana ini course ya? Oke, sebentar saya geser dulu. Wih, wih, wih. Bentar. Bu Nadila abad keberapa? ketiga. Ketiga. Oh ya, berarti kepada Bu Nadila dipersilahkan. Oke, Bu Nadila. Terima kasih Ustazah Wahyu. Sebentar. Sama-sama. Pakai soalnya aku. Sebentar nggih. Ustazah saya minta tolong di-sharekan saja wes. Oke, silakan dikirim ke grup. Ya, sebentar. Sudah. Open. Bentar, Ustazah. Ini cukup kayaknya. Bentar, saya ini kan. Share. Apakah sudah terlihat? Masih muter-muter Belum. muter. Masih muter-muter. Oh ya. Ya. Sampun, sudah terlihat? Sampun. Sampun. Pada Bu Nadila dipersilahkan. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi 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 wabarakatuh. 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 Untuk mempersingkat waktu nggih Ustazah, jadi langsung mawon. Sebelumnya saya juga mohon maaf untuk eh, setelah ini Ustadz saya izin mustami karena setelah ini saya ada kegiatan Darul Arkom untuk guru. Ngeten nggih. Jadi langsung saja di perkembangan hadis abad ke-8
3 Hijriah atau juga pada era ini disebut dengan era pemurnian, verifikasi, dan penyempurnaan atau juga disebut dengan Asyru at-Tadrij wa at-Tashih wa at-Tanqih. Mengapa pada era ini disebut dengan pemurnian, verifikasi, dan penyempurnaan? Ada beberapa alasan. Yang pertama adalah pemisahan hadis sahih dan hadis lemah atau palsu. Hal ini disebut juga dengan at-tadrij atau pemurnian. Jadi pada masa ini hadis palsu semakin banyak tersebar akibat kepentingan politik, ideologi, dan fanatisme golongan. Kemudian alasan yang kedua adalah penyaringan dan verifikasi hadis atau disebut dengan at-tashih. Para ulama mulai menetapkan standar keabsahan hadis dengan meneliti sanad dan matannya. Pada masa ini berkembang juga, Ustazah kecepatan. Ya, pada masa ini berkembang ilmu jarh wa ta'dil dan juga berkembang kriteria hadis sahih. Jadi para ulama itu menetapkan bahwa hadis itu harus memiliki sanad yang bersambung. Perawinya itu harus adil, kuat hafalannya, tidak ilat atau ada kejanggalan. Kemudian penyebab yang ketiga adalah penyempurnaan metode pengumpulan hadis atau at-tanqih. Setelah dikumpulkan dan diverifikasi, ulama mulai menyusun kitab hadis berdasarkan sistematika tertentu agar lebih mudah diakses dan dipahami. Juga berkembang penyusunan kitab hadis berdasarkan kategori. Jadi ada kategori hadis musnad, sunan, jami', sahih, dan sebagainya. Kemudian juga berkembang ilmu mustalahah al-hadis. Turun Ustazah. Yang berikutnya peristiwa di abad ketiga yang selain saya sebutkan di atas, yaitu munculnya Kutubus Sittah, yaitu kitab Sahih al-Bukhari, Majah. Kemudian berkembangnya ilmu takhrij hadis, yaitu metode melacak hadis dengan membandingkan sanad dan matanya di berbagai kitab hadis. Kemudian yang peristiwa yang ketiga yaitu munculnya kritik terhadap hadis palsu. Jadi hadis palsu itu mulai diidentifikasi dan dibedakan dari hadis sahih melalui ilmu hadis. Kemudian selanjutnya karakteristik kodifikasi hadis. Yang pertama yaitu pemisahan yang jelas, yaitu terjadinya pemisahan hadis Rasulullah dan fatwa tabi'in. Yang kemudian adalah penjelasan kitab hadis. Hadis mulai dikategorikan sebagai hadis sahih dan dhaif. Kemudian di pertengahan abad 3 Hijriah itu mulai muncul kategori hadis hasan. Kemudian yang ketiga, variasi bentuk hadis. Muncul bentuk kitab hadis seperti musnad, sahih, sunan, dan kitab hadis. Kitab-kitab hadis yang ada di abad ke-3 Hijriah itu yaitu Kutubus Sittah, yaitu Sahih Bukhari, Muslim. Saya lanjutkan ya, Bu Nadila. Radio. Sahih Bukhari, di dalamnya hanya ada hadis sahih. Sahih Muslim disusun dengan urut berdasarkan sanadnya. Sunan Abu Daud disusun berdasarkan bab fikih. Sunan At-Tirmizi menghimpun hadis dari berbagai topik, akhlak dan hikmah. Sunan Ustazah, An-Nasai, monggo jenengan bacakan, saya cuma muter-muter. Minta tolong. Nggih. Sunan An-Nasai disebut kitab sunan terbaik dalam kutubus Sittah, ya Sittah. Sunan Ibnu Majah dikritik beberapa ulama karena mengandung hadis dhaif dan maudhu. Adapun tokoh terkenal pada abad ketiga Hijriah ini dalam sejarah perkembangan hadis, sudah terlihatkah Ibu Nadila? Sebentar. Sudah. Monggo tokoh terkenalnya dibaca siapa saja. Oke, saya lanjutkan ya Ustazah. Mm-mm.
Ya, tokoh-tokoh yang terkenal ada Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam At-Tirmizi, Imam An-Nasai, Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Ali bin Al-Madini, Imam Yahya bin Ma'in, dan Imam At-Tohawi. Oke. Yang terakhir kontribusi di abad ketiga hingga sekarang yaitu yang pertama standarisasi kitab hadis sahih sebagai sumber utama Islam. Kedua, kategori kualitas hadis yang mempermudah uji keabsahan. Dan yang ketiga, metode ilmu hadis yang terus dipakai dalam studi Islam. Keempat, keberagaman kitab hadis yang mempermudah rujukan. Dan yang terakhir, memperkuat keabsahan ajaran Islam di tengah tantangan zaman. Jadi kesimpulannya, pada abad ketiga Hijriah ini, hadis itu dikodifikasi secara sistematis. Para ulama itu memisahkan hadis sahih itu dari hadis-hadis yang lemah melalui ilmu jarh wa ta'dil. Kemudian menyusun kitab hadis secara sistematis dan munculnya kitab Kutubus Sittah, serta menetapkan standar kritik sanad dan matan hadis. Di abad ini juga hadis diklasifikasikan berdasarkan temanya, mulai dari fikih, kemudian ibadahnya, serta sementara identifikasi hadis palsu diperketat untuk menjaga kemurnian ajaran Islam. Kontribusi ini menjadi dasar studi hadis hingga saat ini. Mungkin itu dari saya yang singkat. Terima kasih Ustazah Wahyu. Terima kasih juga untuk waktunya. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun perilakunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak buka pertanyaan ini Bu Nadila? Nanti aja. Saya ikut yang belakangan saja. Oke. Yang belakang-belakang kayaknya aman. Loh, wah, iki. Oke, baiklah. Terima kasih Bu Nadila. Kemudian, sebentar. Setelah itu, Ustadz Zardan. Ustadz Zardan Mustami atau gimana ini ya? Oh ya, sepertinya Mustami. Saya download dulu punya Ustadz Zardan ya. Open. Ustadz Zardan, ini kakek sing tak buka ilmu ini. Yes. Sudah tampilkah Bapak Ibu? Sampun. Tampil. Oke, terima kasih. Baiklah. Oke. Di sini saya membacakan apa yang Ustadz Zardan tulis dikarenakan beliau sedang batuk. Jadi beliau tidak bisa tampil pada siang hari ini. Di Ustadz Zardan ini kebagian, sebentar, abad keberapa ya? Ini ya, Abad keempat. abad keempat ya. Baiklah, abad keempat. Shh. Tuh, yang mana lagi? Gini. Rawi, syarat perawi, dan tingkatan rawi. Di abad keempat ini langsung begini, Ustaz, saya bacakan aja ya. Perawi hadis adalah orang yang meriwayatkan hadis, yaitu yang menyampaikan hadis dari satu generasi ke generasi berikutnya. Adapun syarat perawi hadis, dia harus adil, dobit, bersambung sanadnya, tidak bertentangan dengan riwayat yang lebih kuat, tidak mengandung kecacatan, syadz, dan ilah, agar diterima hadisnya tersebut dikatakan sebagai hadis sahih, gitu. Adapun tingkat perawi hadis berdasarkan
kredibilitasnya dibagi menjadi beberapa tingkatan, yakni sikoh, terpercaya, soduk, jujur, hasanul hadis, kemudian doif, lemah, dan matruk, ditinggalkan. Keterangannya di sini kalau yang terpercaya memiliki sifat adil dan dobit yang kuat. Kalau soduk, jujur, tidak mencapai level sikoh, tetapi masih dapat dipercaya. Kemudian Hasanul Hadis, itu hadisnya baik, tapi memiliki sedikit kelemahan dalam hafalan. Doif atau lemah, perawi ini berarti memiliki kekurangan dalam hafalan atau kejujurannya yang diragukan. Kemudian matruk, ditinggalkan. Perawi dikenal berdusta atau hadisnya tidak dapat dipercaya. Sanad dan unsur-unsurnya. Kritik sanad. Sanad adalah rantai periwatan hadis. Jadi yang menghubungkan perawi dari Rasulullah hingga kepada perawi terakhir yang mencatat hadis tersebut. Adapun unsur-unsur sanad itu ada tiga. Muhbir, perawi pertama. Nggih, siapa ini yang respon? Silsilah perawi. Ustazah Muh, saya Ustazah. nggih, monggo Ustaz. Saya interupsi sedikit. Jadi Nggih. di periode 4 ini seharusnya menyampaikan sejarah perkembangan penghimpunan hadis atau kodifikasi hadis pada abad keempat. Mm-mm. Untuk abad keempat itu terkenal dengan Asrul Izdihar, yaitu masa kejayaan dari penghimpunan hadis. Mm-mm. Kalau ini tiba-tiba langsung ke rawi dan lain sebagainya, ini materi selanjutnya, yaitu istilah-istilah di dalam pembagian hadis. Saya nggak Mm. tahu Ustadz Zardan ini dapat dari mana RPS-nya atau seperti apa nggih? Bisa ini nggak? Bisa disampaikan nggak Ustadz Zardan? Karena kita sedang membicarakan terkait dengan sejarah perkembangannya, langsung aja berarti ke sejarah perkembangannya. Saya cari dulu ya. Ya, ini materi materi selanjutnya ini Ustaz. Ya. Nah, tahamul wal ada, siyagul ada itu materi selanjutnya. Di Oh gitu. materi istilah-istilah yang digunakan di dalam hadis yaitu pertemuan keenam. Begitu. Sayangnya ini tidak ada Ustadz. Nah, iya, maksudnya saya perlu konfirmasi dari Ustaz Oh, Zardan. nggih. Beliau ngambil RPS dari mana, terus kemudian kok menulis ini begitu. Karena yang lain, teman-teman yang lain pun bikin infografis seputar sejarah perkembangan hadis gitu. Monggo Ustadz Zardan. Bisa melalui chat aja nggak apa-apa kalau misalkan nggak Oke. bisa bicara. Sebentar. Ini saya kayaknya ada catatan untuk abad keempat ya Ustadz ya itu. Se wah, tugas. Ini dari buku yang Ustadz itu kan. Ini ini semata saya hanya menyambung agar tidak terputus ya. Tapi untuk yang eh, disampaikan Ustadz Zardan saya kurang paham, hanya menampilkan yang beliau kirim saja. Tapi saya coba dulu. Hmm, Rangkuman ulumul hadis untuk Ustadz. Periodisasi menurut ini sudah bab 4. Kok bab 4, bab 4. Hmm. Oh, langsung buka ai. Hadis. Mungkin keliru info mungkin Ustadz nggih. Nggak bisa dah. Jadinya eman kalau misalkan miss satu fase, yang mana ini fase penting karena ini adalah asrul izdihar atau dalam sejarah perkembangan ilmu hadis itu disebut sebagai masa keemasan, masa kejayaan atau masa lagi apa ya, lagi booming-boomingnya atau lagi hype-nya penghimpunan hadis saat itu. Begitu sih.
Bentar, saya itu kan abad keempat itu kalau nggak salah ini abad kedua. Ini dari buku Ulumul Hadis dua lengkap yang jenengan berikan itu kemarin sudah saya beri highlight dan beberapa jurnal sebenarnya. Cuma nggak apa-apa deh. Saya ada catatan di sini. Ya, tadi di Gitu ini ya. Ini Ustazah kan? Nadila tadi menjelaskan kutubus sittah. Nah, itu adalah fase dari tabiin ya. Nah, setelah itu seharusnya yang dijelaskan oleh Itu Haji abad Dan. ketiga kan? Ustaz Zanadila abad ketiga kan? Ya, abad 3 Abad tapi menjelang ke ketiga. abad keempat kan. Oh Nah, iya, abad baiklah. keempat. Berarti ini kan ya, saya itu kan, saya coba dulu. Semoga bisa merangkai. Mohon nanti yang lainnya menambahkan jika ada yang kurang. Ini dadakan.com ini ceritanya aku. Oke. Al-Jam'u wa Tartib. Sudah. Ajamu, ajamu. Ini ketiga sih, An. Oke, Al-Jam'u wa Tartib itu abad keempat. Setelah kutubus sittah muncul. Makanya Oke. kan dikatakan Asrul Izdihar. Nah, baru kemudian setelah itu tidak mengalami perkembangan yang signifikan. Gitu. Karena sudah mulai rapi, tertib begitu maksud saya. Jadi, dikala sudah mulai rapi tertib itu, gitu kan? Nah, ini namanya Nah ini kan, kutubus sittah. nah, Ya, kita kutubus standar sittah. yang 6, kutub sitah itu. Gitu, kutubus sittah. Terus habis itu, Ini ya. nah Jadi betul pada ya. abad keempat sampai pertengahan abad ke-6 Hijriah. Nah, Oke, leres. periode Habis itu kan ke-6 ini, 78 G habis itu. iya, iya. Oke. Periode ini terjadi pada masa dinasti Abbasiyah, angkatan kedua. Disebut juga sebagai masa pemeliharaan, penertiban, penambahan, dan penghimpunan. Di abad ini muncul pujangga-pujangga ahli abad keempat. Nah, ini digelari mutaakhirin. Kalau yang awal-awal itu digelari tokoh-tokohnya mutakodimin. Kalau yang ini di abad ini digelari mutaakhirin. Di sini tuh juga sudah ada sebutannya. Kalau ulama hadis bertingkat kedudukannya kan. Kalau yang menghafal 100.000 hadis mendapatkan nama hafiz. Kalau yang apa itu eh, yang mendapat nama apa itu hujah itu menghafal 300.000 hadis. Kalau lebih jauh dari jumlah itu digelari hakim. Adapun Bukhari, Muslim, Ahmad, Sufyan As-Tsauri, Ishaq bin Rawaih di kalangan mutakodimin dan Ad-Daruquti di kalangan mutakhirin digelari Amir al-Mukminin fi al-Hadis. Nah, keadaan politik pada periode ini, pada abad keempat ini, Daulah Islamiyah mengalami kemunduran. Ini sepertinya mau ada peristiwa kalau nggak saya ingat ya, ini akan ada itu penyerangan tentara Tartar Hulagukan kalau nggak salah. Nah, Dinasti Mongol. yes, kita sudah belajar Mongol. itu di Mongol. sejarah perkembangan Volusiana semester satu. SPI, SPI. Ya, sejarah peradaban Islam. Nah, Kak, memang sudah mulai tertata begitu ya teman-teman, sudah mulai terkodifikasi dengan lebih sistematis dan rapi. Namun muncul masalah lagi, politiknya yang kurang kuat, akhirnya eh diseranglah oleh tentara Tartar. Terus di bawah pimpinan Genghis Khan, termasuk ini, Hulagukan ini, cucunya Genghis Khan itu menyerbu Baghdad dan membunuh khalifah dari Bani Abbas. Sampai-sampai masa itu terkenal karena banyaknya, jadi bukan hanya dibunuh saja di itu loh. Waktu itu Hulagukan itu juga membuang semua kitab-kitab yang sudah ditulis oleh para ulama-ulama kita gitu kan ke sungai sehingga sungai itu berwarna hitam sehingga terkenal sebagai awalnya sungainya warnanya jernih jadi hitam jadi sungai tinta kalau nggak salah waktu itu sebutannya seperti itu sayang sekali gitu loh banyak kitab-kitab yang hasil dari ulama-ulama kita itu banyak yang terbuang banyak yang apa namanya banyak yang
tidak bisa diselamatkan. Jadi yang sudah kita nikmati sekarang itu mungkin cuma sisa-sisa beberapa itu. Lagi-lagi politik. Baik, kemudian masa yang memilukan ini terjadi pada pertengahan abad 7 Hijriah. Ditetapkan sebagai pemisah antara masa sejarah Islam kuno dengan masa sejarah Islam pertengahan. Maka itu disebutkan nggak terjadi apa-apa. Maksudnya setelah masa gemilang kemudian menuju ke masa yang itu ya karena ada peristiwa ini salah satunya gitu. Kegiatan Adapun kegiatan ulama hadis pada periode ini mereka menitiberkan untuk memperbaiki susunan kitab, mengumpulkan yang berserak-serak dan memudahkan jalan pengambilan dan sebagainya, seperti pengumpulan hadis hukum dalam satu kitab dan hadis targub dalam satu kitab. Terus habis itu mengumpulkan hadis-hadis yang terdapat dalam kitab 6 dan lain-lainnya dalam sebuah kitab besar. Ini saya kayaknya sudah itu begini. Di masa 3 Hijriah itu kan 2 dan 3 Hijriah itu khalifah memerintahkan untuk mengumpulkan hadis gitu kan. Sampai tersebar kalau nggak terbuat itu hmm, berapa ya? Empat. Empat kemudian dikirimkan ke wilayah-wilayah itu, wilayah-wilayah Islam itu. Kemudian sayangnya bukti itu tidak di bukti bukti yang dikirimkan itu tidak diketemukan hingga sekarang gitu loh. Jadi cuma sisa-sisanya aja. Terus, nah, sudah sih, kalau abad 4 itu aja sih, usaha perbaikan ini gencar pada abad ke-5 dan abad ke-6. Di samping usaha memperbaiki sistematika kitab hadis, ulama hadis pada abad ke-5 dan abad ke-6 membuat kitab syarah ringkasan-ringkasan hadis seperti sebuah kitab yang menggabungkan kitab Bukhari dan Muslim, yaitu Jami' Baina As-Sahihain. Ini sebenarnya saya pengen tahu pendapatnya Ustadz Zardan mengenai perbedaan Jami', Sunan, dan itu sih. Tapi karena eh, orangnya berhalangan hadir karena sakit, nanti Ustadz Tanzil. Hehe. Nah, sayangnya ya, pada abad keempat ini tinggal sedikit lagi hadis-hadis sahih yang masih dikumpulkan, dibukukan gitu kan. Kitab-kitab hadis yang disusun pada abad keempat ini ada As-Sahih, susunan Ibnu Kuzaimah, Al-Anwa wa Taqsim, susunan Ibnu Ibhan, terus Al-Musnad, Al-Muntaqa, Al-Muhtaroh. Az-Zahabi menjadi pengunjung pada 3 tahun 300 hari sebagai pembatas pemisah antara masa ulama mutakaddim dengan ulama mutaakhirin gitu kan. Kemudian sudah tidak mulai mencari-cari kalau yang ulama sebelumnya kan sampai melakukan perlawatan gitu untuk mencari sebuah hadis. Ini sudah mulai itu dihimpun, dihimpun, diklasifikasikan gitu kan. Diselidiki sanad-sanadnya, terus menyusun kitab baru dengan tujuan memelihara, menertibkan, dan menghimpun segala sanad dan matan yang saling berhubungan, serta yang telah muat secara terpisah dalam kitab-kitab yang telah ada tersebut. Tokoh-tokoh, lah ini hadis masa ke-6 sih. Masuk kayaknya tokoh-tokoh hadis Ibnu Kuzaimah di masa ini, Al-Hakim, Ibnu Hibban, Ad-Daruquti, dan lain-lain. Monggo jenengan buka sendiri. Capek nanti saya membaca lama-lama. Ciri-ciri sistem pembukuan pada masa kini. Hmm. Sistemnya sistem musannaf dan musnad. Juga menyusun kitab dengan sistem baru. Bahkan sebagian ahli hadis itu menyusun kitab hadis dengan nama kitab Atrof. Kitab Atrof itu Sudah, kitab sudah. sudah ya, Itu 78. Atrof, 78. atrof dan lain sebagainya itu 78. Berarti sudah sampai sini atau apa? Ada lagi yang mau di itu Ustadz? Oke, kalau 4 sampai 6 itu Sahih, Mustadrak, Sunan, Al-Jami' Oh, dan yang ini ya. syarah-syarah hadis, iya. Sedangkan Oke. kalau yang Al-Jam'u wa Tanzim itu 78, masa keruntuhan itu. Yang Masa munculnya keruntuhan. Turki Utsmani dan lain sebagainya, itu kodifikasinya muncul ada atrof, maudu'at, ahkam, takhrij, zawaid, jami' dan lain sebagainya. Mustakhraj Kalau ini berarti 4 ya? mustakhraj, mustakhraj itu nggih, ya, mustakhraj. Ya, ini kitabnya di abad keempat, nggih. Betul. Yang biasanya mencatat, kitab Mustakhraj. Nah, ini Mustakhraj Sahih Bukhari. Kenapa disebut kitab Mustakhraj?
karena memuat matan hadis yang diriwayatkan Bukhari, Muslim atau keduanya atau lainnya. Hmm. Karena tidak memperoleh sanad sendiri, maka dinamai mustakhraj gitu loh. Misalnya mustakhraj Sunnah Sahih Bukhari, mustakhraj. Oh iya sih Sahih Bukhari semua rata-rata. Ada Al-Harawai, mustakhraj Sahih Muslim, mustakhraj Sahih Muslim ya. Paling banyak Sahih Bukhari Muslim. Hmm. Kalau Mustadrak Ustaz, 4 Hijriah juga kah? 4 Hijriah. Pada abad keempat juga kah? Oke, 4 sampai 6 betul. Mustadrak punyanya Kita Hakim An-Naisaburi yang terkenal itu. Ya, Al-Mustadrak Al-Izimbat itu. Itu kalau kitab Mustadrak itu menghimpun hadis yang memiliki syarat Bukhari Muslim atau yang memiliki satu syarat dari keduanya gitu kan. Di abad ini pemikiran ulama itu nggak terlalu spesifik seperti ulama sebelumnya. Mereka itu cenderung hanya sekedar mengadakan inovasi atau bahkan improvisasi terhadap karya-karya ulama sebelumnya. Kitab Jami abad keempat ya Ustadz? Oke, masih betul. Kitab Jami, kitab yang mengumpulkan hadis-hadis Bukhari Muslim dalam satu kitab. Kitabnya namanya Kitab Jami Baina Sohihin. Sohihai ini. Ini yang Sohihai. menghimpun, ya, yang menghimpun hadis-hadis Bukhari Muslim. Monggo silakan baca sendiri. Ada di bukunya. Sepertinya sudah. Ini sudah ya, sudah Ya. sampai sini. Saya tak lihat ya. Thread. Yang menghubungkan, nih, yang menghimpun hadis-hadis targhib wa tarhib yang menerangkan keutamaan amal, menggemarkan untuk beramal dan lain-lain. Itu Susunan Al-Munziri. Oh, ya. Sudah selesai. Monggo Ustadz jika ingin tambahkan di bab 4 atau kita lanjut ke Ustadz Nur Ali. Lanjut dulu dong. Silakan Ustadz Nur Ali, suara saya sudah hilang. Badan Ustadz Nur Ali dipersilahkan. Monggo, masa keruntuhan Abbasiyah, munculnya Turki Utsmani ini 78. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mencoba membacakan yang kami temukan secara perkembangan di hadis pada abad ke-7 dan 8. 7 sampai 8. Sejarah perkembangan hadis pada abad ke-7 dan ke-8 sangat penting dalam konteks pembentukan dan penyebaran ajaran Islam, khususnya mengenai bagaimana hadis dipahami, dikumpulkan, dan disebarkan. Pada abad ke-7, 600-an, 635 di sini, itu pada masa awal Islam, hadis mulai berkembang di tengah masyarakat Muslim. Namun, belum ada usaha terstruktur untuk mengumpulkannya secara sistematis pada masa ini. Hadis masih disampaikan secara lisan dan para sahabat Nabi adalah sumber utama. Beberapa faktor penting pada abad ini adalah masa Khulafaur Rasyidun 632 sampai 661 Masehi. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW pada tanggal 12 Rabiul Awal 11 Hijriah atau yang bertepatan dengan 8 Juni 632 Masehi, para khalifah seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali memimpin umat Islam pada masa itu. Kemudian penyebaran Islam. Islam berkembang pesat dan banyak wilayah baru yang dikuasai, sehingga perlu pengajaran tentang ajaran Islam termasuk hadis. Pengajaran ini dilakukan oleh para sahabat yang di berbagai wilayah. Pada masa Khulafaur Rasyidin, Islam mengalami perkembangan yang sangat pesat hingga ke Jazirah Arab. Di Jazirah Arab ini yang sekarang menjadi Arab Saudi, ini adalah pusat kelahiran Islam
yang dimulai di Mekah dan Madinah setelah wafatnya Nabi. Kemudian Syam, lanjut ke Mesir, Irak, Persia, wilayah Asia kecil, Afrika Utara, Kepulauan Laut Merah, dan sekitarnya. Penulisan hadis. Penulisan hadis banyak hadis ditulis oleh beberapa sahabat. Penulisan hadis belum menjadi kegiatan terorganisir pada masa ini. Abad ke-8 atau 700-an, pada abad ke-8 perkembangan hadis semakin pesat, terutama setelah terbentuknya dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Pada masa ini, pengumpulan dan penulisan hadis mulai mendapat perhatian yang serius. Masa dinasti Umayyah. Pada masa ini, meskipun pemerintahan Umayyah lebih fokus pada perluasan wilayah dan politik, tetapi di berbagai wilayah, terutama Madinah, Mekah, dan Kufah, para ulama mulai memprioritaskan pengumpulan dan pengajaran hadis. Kemudian pembentukan ilmu hadis. Pada abad ini, abad 8, 700 sekian, para ulama mulai menyusun ilmu hadis sebagai ilmu yang terpisah dari ilmu fikih. Mereka mulai mengklasifikasikan hadis berdasarkan kualitasnya. Misalnya hadis sahih, hasan, dan dhaif. Hadis dan politik. Pada masa ini muncul beberapa politik antara kelompok yang setia kepada pemerintahan Umayyah dan mereka yang menentang, terutama kelompok yang mendukung keluarga Ali seperti Syiah. Hadis-hadis terkait dengan ini, dengan isu politik juga mulai berkembang, meskipun sering sekali dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu. Pengumpulan hadis oleh imam-imam terkemuka. Pada abad ke-8, para ulama mulai mengumpulkan hadis secara sistematis yang nantinya akan membentuk koleksi hadis besar. Imam-imam yang terkenal dalam pengumpulan hadis pada periode ini adalah Imam Malik, yaitu mengumpulkan hadis-hadis dalam kitab Muwatta yang merupakan salah satu koleksi hadis pertama yang disusun dengan cara sistematis. Yang kedua, Imam Sufyan al-Tsauri. Meskipun lebih dikenal sebagai ahli fikih, beliau juga mengumpulkan hadis dan terkenal dengan metode seleksi hadis yang ketat. Imam Syafi'i, selain menjadi tokoh fikih, Imam Syafi'i juga banyak berbicara tentang kaidah dan metode dalam menerima, menilai, dan menilai hadis. Perkembangan dalam ilmu mustalah hadis. Pada akhir abad ke-8, para ulama mulai mengembangkan ilmu mustalah hadis, ilmu tentang istilah-istilah hadis, untuk membedakan jenis-jenis hadis berdasarkan ketepatannya dan rantai periwayatannya. Ini memungkinkan para ulama untuk mengklasifikasikan hadis-hadis dengan lebih teliti. Kesimpulan, pada abad ke-7 dan ke-8, hadis mulai berkembang dari sekedar tradisi lisan jadi disiplin ilmu yang lebih terstruktur. Pada masa ini pengumpulan dan penyebaran hadis mulai mendapat perhatian yang lebih serius dari para ulama. Pembentukan koleksi hadis yang terorganisir seperti Muwatta yang disusun oleh Imam Malik dan upaya lain dalam mengidentifikasi, mengklasifikasikan hadis membuka jalan bagi pengembang ilmu hadis yang lebih sistematis pada abad-abad berikutnya. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ditambahkan, Ustadz Nur Ali atau Ustadz Tanzil atau saya next? Sepertinya terakhir jenengan gitu, Ustaz. Oke, sebelum dilanjut, kami terserah kami masih mentah pembahasan yang kami temukan ini. Kami baca berkali-kali, Kak, nyantol-nyantol. Terus kenapa? Urutannya kurang cantik rasanya. Kalau tidak mengikuti yang dari pertama dari Ibu tadi, rasanya saya melompat. Jadi tidak nikmat saya bacanya. Oh, gitu. Saya kepingin itu Ustadz dari yang pertama jangan cukup satu kali pertemuan. Jadi yang punya Ustadz Nadila yang pertama tadi ya. Saya kepingin itu dimatengin, saya ingin nyimak banget. Terus punyanya Ustadz Zardan juga ternyata kayak ada sedikit beda, tapi terkait gitu loh.
Mohon maaf, yang punya saya sendiri saya kurang kurang mantap rasanya. Terima kasih, mohon maaf. Bisa dilanjut. Sayangnya cuma 14 pertemuan dan ini puasaan jadinya nggak bisa diperpanjang durasinya Ustadz. Kita diskusi-diskusi ringan aja kalau pengen membedah satu fase gitu. Itu sih Ustadz, kalau saya lebih itu kemarin buat ini tuh saya sebenarnya sudah mempelajari semua fase gitu kan. Dari beberapa jurnal dan buku gitu kan. Jadinya ya meskipun ada penjelasan dari yang gitu ya nggak apa-apa. Eh, Pengetahuan baru buat saya. Baiklah, akan saya lanjut Ustadz Faisal berikutnya Sebenarnya beliau di jalan. di jalan. Terus apa ini ya Ustadz Faisal bagian apa Ustadz? Bentuk-bentuk ya. Bentuk-bentuk. Metode-metode pembukuan hadis. Jadi beliau bisa membuat semacam infografis terkait dengan teknik dan pembuatan serta karakteristik dari tiap-tiap metode. Pengennya saya begitu, Ustaz. I Jadi don't have it. pakai infografis kan lebih menarik ya, lebih asik flow-nya ketika kita mengikuti katanya Ustadz Nur Ali tadi, saya nggak mengikuti flow-nya. Iya, kalau dibuat flow yang menarik itu dibuat infografis yang menarik dari setiap fase. Ada fase apa yang dihasilkan? Seperti punya Ustadz Nadila tadi cukup oke. Mengapa disebut ini? Apa indikator disebut itu? Apa kontribusinya? Peristiwa-peristiwa penting apa yang kemudian menandai di fase itu? Nah, jadi kita bacanya itu simple, nggak pakai Microsoft Word gitu sih. Pengennya saya begitu. Monggo, Dada Wahyu. Ustadz Faisal ini gimana? Saya tidak menerima Nggak filenya. apa-apa, diloncati aja. Jadi saja ya. Berarti langsung ke saya. Sebentar saya izin ke suami saya yang sedang Zoom juga. Punya Wahyu, punya Wahyu di-share dulu dong. Bentar Ustadz. Sama-sama Zoom soalnya. Jadi saya itu mau izin share. Stereo ya. Nanti dual device jadinya. Bentar. Punya saya. Ini dia. Ih, warnanya kayak bermain. Sudah terlihat kah? Belum. Sudah. 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 Oke. Baiklah. Wih, langsung macet, wis. Harapis. Nah, ini infografis saya yang di grup itu sudah saya kirimkan makalahnya. Ini infografisnya. Oke, sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Mari kita mulai akhiri sih perjalanan sejarah presentasi sejarah perkembangan hadis ini dengan penutup perkembangan hadis di era digital gitu kan. Yang pastinya semoga ini relevan bagi kita ya sebagai umat muslim di masa sekarang gitu. Sebenarnya ini apa sih yang terjadi di era digital itu kan? Kita bayangkan dulu, kita itu dulu harus membuka kitab-kitab tebal berdebu untuk mencari satu hadis. Nah, sekarang itu cukup kita ketik kata kunci di smartphone. Dan terus muncul deh gitu kan, hadis yang kita cari dalam hitungan detik. Era digital, ya karena transisi metodologi dari yang manual kemudian digital ini, itu membawa perubahan besar dalam kajian hadis. Pertama, ada transisi metodologi dari cara tradisional menggunakan kitab fisik ke sistem digital terkomputerisasi. Itu analoginya itu sama kayak perpindahan dari naik unta terus naik pesawat jet. Buset. Yang kedua, ada terjadinya demokratisasi akses. Artinya, dulu itu ilmu hadis itu kan hanya bisa dipelajari di madrasah atau pesantren. Sekarang siapapun dengan koneksi internet bisa mengakses ribuan kitab hadis. Fenomena ada juga fenomena baru yang muncul seperti hadis viral gitu. Pernah nggak sih kita melihat hadis yang dikemas dalam bentuk infografis di itu loh kayak dibuat quote-quote di Instagram gitu. Mungkin kalau yang sering membuka Instagram atau X
nama lainnya Twitter. Itu itu merupakan bentuk adaptasi hadis di era media sosial, maksudnya penyampaiannya gitu kan. Yang juga patut kita perhatikan itu juga muncul pendekatan interdisipliner. Artinya ilmu komputer, linguistik komputasional, terus analisis big data, kini itu bisa dipadukan dengan ilmu hadis tradisional, sehingga menciptakan metodologi baru yang menarik, jadi nggak perlu buka isi-isi. Dan yang nggak kalah penting itu, sekarang itu orang-orang itu bisa mempelajari hadis secara otodidak melalui platform digital tanpa harus bertemu guru secara langsung. Ini tuh ngubah pola pembelajaran tradisional. Ada juga pendekatan living hadis. Eh, Artinya living hadis itu di mana kita tidak hanya mengkaji teks hadis, tetapi juga bagaimana hadis hidup dan dipraktekkan dalam kehidupan masyarakat. Ini banyak jurnalnya kalau living hadis setahu saya. Kemudian di era digital tuh sebenarnya memberikan kontribusi apa sih ke sejarah perkembangan hadis? Pertama, tentunya aksesibilitas universal. Kitab-kitab hadis ulama sekarang itu tersedia online dan dapat diakses di mana saja, kapan saja. Nggak perlu lagi ke perpustakaan khusus untuk mempelajari kitab tertentu. Kedua, efisiensi penelitian yang luar biasa. Dulu, untuk nyari dan verifikasi satu hadis itu bisa makan waktu berbulan-bulan. Sekarang hitungan detik, cuma klik gitu aja wis. Jadi bisa dibayangkan gitu loh berapa banyak waktu dan energi yang bisa kita hemat. Dan yang ketiga, kita bisa menyaksikan inovasi metodologi. Hmm, Kayak analisis big data dan pembelajaran mesin kini digunakan untuk mengkaji hadis dengan cara yang tidak pernah orang-orang dulu bayangkan sebelumnya. Terus visualisasi data juga jadi kontribusi menarik di perkembangan kali ini di masa sekarang. Kita bisa melihat tuh struktur jaringan isnad, artinya rantai periwayatan hadis dalam bentuk grafik visual yang mempermudah pemahaman kita. Hmm. Terus ada juga preservasi digital, manuskrip-manuskrip hadis kuno biar nggak terulang lagi seperti di abad ke berapa itu tadi? Abad keempat ya, ketiga kalau nggak salah. Abad keempat apa ketiga itu yang tadi saya bacakan, lupa Dewi. Hmm. Manuskrip hadis kuno yang rentan rusak kini dapat dilestarikan dalam format digital untuk generasi mendatang. Dan yang terakhir, platform digital pengembangannya itu memfasilitasi kolaborasi global. Artinya orang itu kalau mau apa sih kerjasama diskusi masalah hadis itu nggak perlu jauh-jauh, bisa lewat Zoom mungkin gitu kan, video, meskipun jaraknya itu terpisah ribuan kilometer. Nah, Mohon izin, sebentar nih, saya gantian. nggih. Sebentar Ustadz, Ustazah saya gantian nih. Mohon izin bertanya Pak tentang tema yang pertama, transformasi pendidikan agama Islam di era digital. Kalau tema yang kemarin itu kan tentang AI, itu apakah masuk di tema yang pertama ini Pak? Nggih. Tema yang mana itu? Wis, Ustadz, itu suami saya sedang Zoom juga. Makanya saya izin sebentar. Pause sebentar. Oke. Baik, Oh, nanya apa-apa gitu. nanya ke dosennya, saya presentasi Ustadz. Baik, Iya, kok kayak ada suara baik, gitu. saya Oke. lanjutkan, Ge. Ini saya. Peristiwa monumental fenomena digitalisasi hadis guys, kalau saya lihat di yang perkembangan zaman sekarang itu tentang ini ada momen-momen penting dalam digitalisasi hadis yang bisa kita kenang seperti peluncuran Al-Maktabah Asyamilah itu perpustakaan digital mungkin sudah itu ya ada yang sudah download ya. Sebagian besar umat Muslim tuh saya kira sudah familiar lah dengan software ini gitu loh. Kemudian ada proyek Mausu'at Al-Hadith As-Shorif, sebuah ensiklopedia hadis digital yang disponsori oleh negara-negara Teluk. Kalau di Indonesia kita memiliki ensiklopedia hadis kitab 9 Imam oleh Litwa Pustaka. Nah, ini belum tuh Pak. terobosan besar untuk kajian hadis dalam bahasa Indonesia.
Proyek digitalisasi manuskrip Al-Azhar juga merupakan peristiwa monumental di mana koleksi manuskrip hadis berusia ratusan tahun didigitalisasi untuk diakses publik. Kemudian ada lagi eh, sinkronisasi Elipski dengan perpustakaan Islam digital oleh Kementerian Agama Indonesia. Indonesia punya ini. Juga jadi momen penting menurut saya kalau memberikan akses ke ribuan kitab digital. Transformasi pembelajaran hadis melalui media sosial dan aplikasi interaktif eh, diintegrasikan dengan kajian hadis di PT AIN. Menurut saya juga merupakan peristiwa penting gitu loh dalam masa belajar pembelajaran hadis di masa sekarang gitu. Ini kemudian berikutnya bentuk digitalisasi hadis. Di software desktop ada Al-Maktabah Syamilah, contohnya ya ini Bapak Ibu. Ada Jawami Al-Kalim, terus di aplikasi mobil contohnya ada ensiklopedia hadis kitab 96. Kemudian Muslim Pro, bagi yang mendownload Muslim Pro, hadis 40 Imam Nawawi. Kemudian di portal web dan database online ada sunnah.com, dora.net, islamweb.net, hadith.com, terus hadis soft itu juga termasuk itu. PID, Perpustakaan Islam Digital, kalau yang itu elektronik literasi pustaka keagamaan Islam. Dan banyak e-book serta publikasi digital lainnya. Adapun kelebihan dan kekurangannya, kelemahan bukan kekurangan sih. Di masa ini itu memang kita dimudahkan untuk men-touch dan menelusuri hadis gitu kan. Tapi seperti dua mata sisi uang ya, dua sisi mata uang, digitalisasi hadis ini punya kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya itu aksesibilitas universal tanpa batas geografis, efisiensi waktu dalam mencari informasi jadi lebih gampang. Kemudian kolaborasi global dalam kajian hadis itu lebih mudah juga. Terus teks hadis itu kadang juga ada yang diperkaya dengan multimedia kayak audio, video, visual itu. Terus manuskrip-manuskrip kuno itu terlindungi dalam format digital dan hadis dapat menjangkau audiens global dengan cepat. Namun, kita itu juga perlu waspada terhadap kelemahannya. Risikonya penyebaran hadis palsu tanpa verifikasi. Kemudian simplifikasi berlebihan tanpa konteks historis, jadi dipedot-pedot gitu loh ibaratnya. Kemudian tantangan otentikasi di mana hadis palsu atau lemah lebih mudah tersebar. Jadi nggak tahu ini itu Iya, kira-kira iya. palsu atau enggak gitu kan. Berarti lebih Terus ke yang tema ke-6 tadi ya Pak. Ada ada inovasinya itu ya. juga kelemahannya itu devaluasi otoritas di mana peran guru dan ulama sebagai mediator pengetahuan tuh berkurang. Kalau dulu kan harus apa itu secara langsung, tapi karena sekarang gampang klik itu jadi eh, mediator pengetahuan jadi nggak bisa di apa verifikasi gitu loh. Menurut saya kalau kurang-kurang kurang Terima kasih Pak. kurang apa ya, meskipun dari segi itu lebih efektif dan efisien tuh kayak kurang pas gitu loh. Apa ya bahasanya? Konsep ijazah itu transmisi dari guru ke murid itu loh sulit dipertahankan dalam era digital gitu. Hadis juga sering dikutip secara parsial tanpa konteks historis. Jadi menciptakan risiko koneksi nggak iku apa potongan-potongan tuh loh dekontekstualisasi ini. Kemudian kesenjangan digital juga masih jadi masalah di mana akses teknologi dan literasi itu tidak merata. Ada juga yang gini, karena ketergantungan teknologi itu menyebabkan keterampilan tradisional studi hadis jadi mulai terlupakan. Terus, yang terakhir itu jadi ada risiko kesalahan interpretasi. Jadi meningkat gitu loh, karena tidak ada bimbingan yang tepat. Tuh. Di bawahnya ini sebenarnya saya membuat infografis yang kedua tentang tokoh perkembangan hadis pada masa sekarang yang mungkin Bapak Ibu ada yang kenal. Kalau saya mungkin belum lahir, belum kenalan juga. Dr. Hussein Salim, pembuat program Maktabah Syamilah dan anggota dari Forum Al-Hadis yang mengenalkan dirinya dengan nama Nafi gitu kan. Pembuat programnya itu.
Kemudian ada Dr. Muhammad Akrim Nadwi, peneliti Al-Muhaddisat, The Woman Scholars in Islam, yang menggunakan metodologi digital untuk mengidentifikasi perawi-perawi perempuan. Ada juga Dr. Jonathan Brown. Ini karyanya Hadith Muhammad Legacy in the Medieval and Modern World. Memperkenalkan studi hadis ke audiens global, ada Dr. Syuhudi Ismail. Beliau adalah peletak dasar metodologi untuk kritik hadis modern yang kemudian diadaptasi ke sistem digital. Ada juga Dr. Ahmad Lutfi Fathullah, pendiri BID, pengembang aplikasi digital untuk kajian hadis, pendiri digitalisasi pustaka Islam melalui Elipski. Ada juga yang terakhir, tim Litwa Pustaka, Sunnah.com, dan Hadissoft. Ini pengembang-pengembang ensiklopedia hadis kitab 9 imam di Indonesia dan platform hadis digital. Ini mau saya masukkan Ustadz Tanzil, benar 7 nih. Tapi saya belum sempat Ustadz, ini nggak ada space-nya Ustadz. Saya kecilkan nih Ustadz ya. Demikian presentasi panjang tentang perkembangan hadis di era mulai yang pertama sampai terakhir. Kalau yang ini seperti yang kita lihat, era digital tuh banyak bawa kemudahan dan inovasi dalam kajian hadis. Namun juga ada tantangan yang perlu kita hadapi dengan bijak. Mari kita ingat gitu guys, sebagai penutup bahwa teknologi itu hanyalah alat. Yang terpenting adalah bagaimana kita memanfaatkan teknologi tersebut dengan tetap menjaga keotentikan dan memahami konteks hadis dengan benar. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon ditambahkan jika eh, ada yang ingin ditambahkan. Terima kasih. Untuk sesi berikutnya adalah sesi tanya jawab dan kritik saran. Untuk waktu dan kesempatannya saya buka. Monggo silakan. Ini sudah melebihi jam, tidak apa-apa Ustaz. Kalau saya sih santai. Nggak ada jam lagi sih Ustaz Zuri sudah di Oke. sini. Beliau ya. Monggo Bapak Ibu, jika ada yang ingin ditanyakan atau jika ingin ada yang ditambahkan sebelum saya serahkan kembali ke Ustadz Tanzil. Cukup. Waalaikumsalam, Bu Lita, monggo. Udah cukup lanjut. Can hear you. Bisa mungkin pindah ke tempat yang agak bagus sinyalnya biar nggak putus-putus. Oke. Baiklah, sepertinya menghilang dari line. Saya hitung sampai 5 ya. Kalau nggak ada, saya kembalikan ke Ustadz Tanzil. 1, 2, 3, 4, 5. Silakan Ustadz Tanzil. Monggo. Oke, terima kasih Ustaz Wahyu atas waktunya. Kita berikan applause untuk pemateri part 2 ini dong semuanya. Terima kasih tadi sudah disampaikan mulai dari pembahasan di fase abad ketiga hingga masa sekarang. Menarik sekali. Itulah yang saya maksud kemudian flow yang menarik ketika kita baca itu saat dibuat infografis atau semacam poster gitu ya, yang menandakan fase ini terjadi karena ini, terus kemudian apa yang dihasilkan gitu. Lebih menarik infografis nggak sih daripada membaca artikel yang terdiri dari kata-kata yang kecil-kecil gitu. Kalau saya iya Ustadz. Iya. Mahasiswa malah saya minta untuk bikin visualisasi melalui media seperti video, Ustaz. Saya kemarin tuh mau ada rencana bikin punya saya itu, saya bikin Video. video biar bukan saya yang ngomong gitu loh. Iya, AI yang ngomong ya kan. Iya, saking malesnya saya gitu loh. Iya, dan itu Makin menarik sekali ketika teman-teman mahasiswa itu menceritakan visualisasinya ke dalam bentuk video dan juga ada yang podcast. Jadi podcast mereka itu saling tanya jawab gitu. Keren. Jadinya
pembelajaran abad 21 itu seharusnya seperti itu, tidak lagi manuskrip-manuskrip kuno. Oke, Ustadz wal Ustadzah yang saya hormati, usai sudah untuk perkembangan dari sejarah perkembangan ilmu hadis, terutama dari penghimpunan hadis-hadisnya, itu dimulai dari Rasulullah, sebelum Rasulullah ya, sebelum kodifikasi, lalu kemudian hingga masa kini yang ditandai dengan berbagai platform yang muncul seperti digitalisasi hadis dan juga bagaimana kemudian muncul konsep-konsep dan model living sunnah atau living hadis. Bagaimana menghidupkan hadis di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana kemudian mengkontekstualisasikan hadis sesuai dengan apa yang disampaikan Rasulullah di dalam hadisnya itu di dalam masyarakat. Seperti itu. Itu salah satu perkembangan di dalam ilmu hadis atau di dalam sejarah perjalanan dari ilmu hadis sendiri. Untuk komentar dari fase-fase yang disampaikan hari ini, mulai dari abad ketiga, yang saya maksudkan tadi itu adalah Asrul Izdihar. Asrul Izdihar itu kita sebut sebagai Golden Era. Masa ini terjadi di abad ketiga Hijriah hingga awal keempat, yang disebut sebagai Al-Jam'u wa Tashih wa Tankih tadi ya. Munculnya kitab 6 atau Kutubus Sittah yang kemudian kita kenal sebagai masa keemasan penghimpunan hadis karena pada masa itu kitab-kitab hadis itu sudah mulai tersusun dengan rapi, tapi belum sistematis seperti yang di abad ketujuh seperti itu. Jadinya abad ketiga Hijriah itu disebut sebagai Golden Era atau Asrul Izdihar, masa kejayaan. Yang munculnya di situ ada bentuk-bentuk yang seharusnya ini disampaikan oleh Ustadz Faisal. Apa itu musnad, apa itu jami, apa itu sunan gitu. Kalau tadi Ustazah Wahyu nanya, jami itu apa? Nah, kenapa kok nggak semua kitab namanya jami? Jami Ibnu Majah, jami Imam Malik misalkan. Nah, ini ada beberapa alasan. Salah satunya adalah kalau jami itu menghimpun seluruh tema di dalam agama. Sedangkan kalau sunan itu berdasarkan kedekatannya dengan Nabi termasuk yang disebut sebagai kitab musnad itu sendiri. Nanti silakan bisa dibaca sendiri di buku yang sudah saya bagikan itu. Itu sangat lengkap sekali dan memberikan informasi-informasi terkait dengan bentuk-bentuk teknik metode penulisan hadis pada tiap fasenya begitu. Lalu kemudian setelah abad keempat itu kan muncul Kutubus Sittah yang menandai masa kejayaan dari penghimpunan hadis. Munculnya Kutubus Sittah, selanjutnya dari abad ketiga itu sampai ke abad keempat. Abad keempat itu yang kita sebut sebagai Asrul Mutakhirin. Asrul Mutakhirin abad keempat hingga abad keenam. Karena apa? Abad ketujuhnya itu sudah mulai runtuh. Daulah-daulah Islamiyah itu sudah mulai runtuh digantikan dengan republik-republik seperti Turki Utsmani dan lain sebagainya. Sampai muncul penyerangan bangsa Tartar dan lain sebagainya. Nah, pada abad keempat hingga keenam yang menjadi peristiwa yang signifikan di sini adalah peristiwa apa? Penertiban pengumpulan lalu kemudian penertiban dari penghimpunan-penghimpunan hadis tadi itu. Kalau di dalam buku abad keempat hingga abad keenam itu eh, eh, disebut sebagai Al-Jam'u wat Tartib. Nah, munculnya kodifikasi di abad ke ini adalah munculnya kitab-kitab seperti yang dijelaskan oleh atau dibacakan oleh Ustaz Wahyu tadi seperti Mu'jam, Sahih, kemudian Mustadrak, Sunan, Al-Jami', kemudian syarah hadis seperti syarahnya Bukhari, ada Irsyadus Sari, ada Fathul Bari dan lain sebagainya. Itu kan muncul karena hasil dari kodifikasi hadis pada saat itu. Mu'jam, Mu'jamul Ausat, Mu'jamul Kabir. Nah, itu yang terkenal. Kemudian Sahih, Sahih Bukhari, Sahih Haini, kemudian Sahih Ibnu Hibban dan lain sebagainya. Kemudian Sunan Ibnu Majah, terus kemudian Sunan yang lain selain dari punyanya Kutubus Sittah itu Sunan Ibnu Huzaimah dan lain sebagainya. Itu adalah periode pada abad keempat hingga keenam yang kita sebut sebagai periode setelah tabi'in. Begitu. Ada Ibnu Huzaimah, Sahih Ibnu Hibban. Kemudian perkembangan teknik pada fase ini ada Mu'jam. Ini perlu artinya juga nggak? Mu'jam itu apa? Gitu. Bisa dibaca sendiri ya di kitab-kitab, di buku yang saya bagikan itu sudah ada. Jadi Mu'jam itu apa? Sahih itu apa? Mustadrak, kemudian Sunan, Syarah, Mustakhraj, kemudian Al-Jam'u.
Perlu Al-jam'u Ustadz, baina shahihaini. perlu. Soalnya kan yang tadi Ustadz Faisal ke skip. Oke, baik. Yang dimulai dari pembukuan pada masa ini adalah penghimpunan hadis dengan metode juz, artinya ajza ya, bagian-bagian. Yaitu hadis-hadis disusun berdasarkan guru yang meriwayatkan kepada penulis kitab. Begitu. Tak share deh. Oke. Pembukuan pada masa ini, abad keempat hingga keenam itu ada metode juz atau ajza. Sorry, sorry. Ini metode pembukuan pada hadis ini yang termasuk di sini ada al-mawdu'at, ahkam, atrof, takhrij, zawaid, dan jami'. Jadi di sini itu semua pembukuan. Metode juz, kemudian atrof. Atrof itu munculnya di abad ketujuh. Cuma di sini saya sebutkan pembukuan dan namanya. Artinya apa yang dimaksud dengan metode atrof. Kalau atrof itu bagian hadis yang terkadang dicantumkan nama-nama periwayat hadis yang merupakan sumber rujukan. Kalau di mausu'at hadis asyarif yang seperti dijelaskan oleh Saudara Wahyu tadi itu, atrof itu ya namanya atrof. Atrof itu nama buku, nama Bukhari, Muslim, Tirmidzi dan lain sebagainya. Begitu. Metode sunan, sunan itu berarti hadis-hadis yang terhimpun dalam kitab sunan. Dalam bentuk klasifikasi sumbernya, marfu jika berasal dari Nabi, mauquf jika sahabat, maktu jika tabi'in. Klasifikasi kualitasnya, hadis sahih, hasan, doif. Nah, makanya kemudian metode sunan itu ada Sunan Abi Dawud, Sunan Ibnu Majah, Sunan Ad-Darimi dan lain sebagainya. Kemudian kalau disebut ada yang di Kutubus Sittah itu menjadi ranking keenam, ranking keenam itu adalah yang terakhir yaitu Sunan Ibnu Majah. Kenapa menjadi ranking keenam? Sunan Ibnu Majah karena menghimpun bukan hanya hadis sahih, tapi di dalamnya ada hadis hasan dan lain sebagainya. Begitu. Kemudian metode musnad. Musnad yang terkenal ada Musnad Ahmad bin Hambal, terus kemudian musnadnya Dawud At-Tayalisi. Itu disebut sebagai apa? Musnad metode yang tersusun dari nama-nama sahabat berdasarkan alfabetis dan kedekatannya pada Rasulullah. Yaitu Musnad Ahmad bin Hambal. Itu karena disusun berdasarkan alfabet dan juga kedekatannya. Jadi kalau jenengan buka di perpus nanti, kita kan praktek ya. Buka bukunya Musnad Ahmad bin Hambal, itu beda dengan punyanya Bukhari Muslim. Kalau Bukhari Muslim itu langsung hadis dan lain sebagainya. Tapi kalau Musnad itu alfabet dulu. Alif, ba dulu. Sampai kemudian kita menemukan yang kita yang kita pingini itu punyanya siapa atau nama sahabat siapa di dalam musnad itu. Begitu. Kemudian metode jami'. Jami' itu menghimpun keseluruhan topik di dalam agama. Ada akidah, hukum, adab, tafsir, dan lain sebagainya. Makanya kemudian disebut sebagai jami', menghimpun, mengumpulkan. Itu adalah jami'. Lalu kemudian ada metode mu'jam. Metode mu'jam berdasarkan nama para sahabat, guru-guru hadis, dan lazimnya disusun berdasarkan alfabetis. Mu'jam apa yang dimaksud? Mu'jamul Ausat, Mu'jamul Kabir. Begitu. Kemudian mustakhraj. Ya. Suatu himpunan hadis yang mana metodenya penyusunannya mengutip kembali hadis-hadis dari kitab-kitab yang lain. Diambilkan dari kitab yang lain kemudian dimasukkan ke dalam kitabnya. Ya, yang kita sebut sebagai mustakhraj. Kalau mustadrak yang terkenal itu punyanya Al-Hakim. Jadi Mustadrak Al-Hakim An-Naisaburi. Nah, itu adalah hadis yang dikumpulkan, kitab hadis yang dikumpulkan berdasarkan persyaratan-persyaratan yang dipakai di dalam kitab lain. Kitab yang terkenal dalam Mustadrak itu adalah Mustadrak Al-Hakim An-Naisaburi, begitu. Yang mana kitab tersebut disusun berdasarkan bab-bab fikih sebagaimana yang terdapat dalam Sahih Bukhari, di mana hadis-hadis yang termuat di dalamnya juga diteliti sesuai kualitas kesahihannya berdasarkan syarat-syarat Imam Bukhari. Mustadrak itu adalah kitab-kitab yang mana persyaratan-persyaratannya itu sesuai dengan persyaratan yang ada di dalam kitabnya Imam Bukhari, begitu. Lalu Majmu'ul Fatawa dan lain sebagainya. Pengumpulan hadis dengan menggabungkan kitab-kitab hadis yang telah ada. Di antara kitab-kitab himpunan hadis yang menggunakan metode ini adalah Jami' Baina Sahihaini karya Al-Humaidi. Ya, isi kitab itu atau kita sebut Jami' Majmu' ya. Yang kita sebut sebagai
penggabungan antara Sahih Bukhari dan Muslim, maka disebut sebagai Jami' As-Sahihaini begitu. Kemudian tadi ada selanjutnya di sini kan ada maudu'at, ahkam. Kalau al-maudu'at itu hadis-hadis yang maudhu pastinya. Bentuk penghimpunan hadis-hadis yang maudhu disebut sebagai al-maudu'at gitu. Maudu'at yang ditulis oleh Ibnu Jauzi, terus kemudian al-maudu'at yang ditulis oleh Al-Asbahani, kemudian ada al-ahkam. Al-ahkam dari kata-katanya saja kita bisa melihat jamak dari hukum, hukmun, hukmani ahkam. Berarti kitab-kitab yang menghimpun tema-tema hukum saja. Atrof sama kayak tadi. Kemudian takhrij yaitu kitab yang disusun berdasarkan seorang muhadis yang mengeluarkan beberapa hadis yang ada dalam buku hadis atau buku lain dengan menggunakan sanad sendiri. Disebut sebagai metode takhrij. Lalu kemudian zawaid. Zawaid ini penggabungan beberapa kitab tertentu seperti musnad dan mu'jam ke beberapa buku induk hadis. Contohnya Majma' Az-Zawaid wa Mamba' Al-Fawaid ditulis oleh Al-Haythami. Al-Haytami. Begitu. Itu adalah zawaid. Kemudian jami'. Tadi yang menghimpun hadis-hadis Nabi secara utuh atau secara besar. Seperti Jami'ul Kabir, Jawami'ul Jawami', kemudian Al-Jami' As-Saghir punyanya Suyuti. Itu adalah bentuk kodifikasinya. Nah, untuk metodologinya, ini seharusnya disampaikan oleh Ustaz Faisal ya tadi ya. Bentuk-bentuknya lalu metodologinya. Metodologinya musnad, yaitu berdasarkan nama sahabat. Urutan nama sahabat berdasarkan abjad, urutan kabilah sahabat, urutan nama sahabat yang mula-mula memeluk Islam. Itu urutannya ketika pada kodifikasi atau penghimpunan hadis itu, penyusunannya harus seperti ini. Kemudian, kalau sunan, itu berdasarkan bab fikih. Kalau al-jami, itu dari beberapa tema menghimpun tema-tema adab, sastra, terus kemudian fikih, hukum, dan lain sebagainya. Akidah, maka disebut sebagai al-jami'. Kemudian, mu'jam. Mu'jam ini kalau kita bahasa Indonesia kan mu'jam sekarang itu adalah kamus ya, atau ensiklopedi. Disusun berdasarkan nama guru atau syuyukhnya. Disusun berdasarkan asmaul bilad atau nama di mana dia tumbuh dan negaranya. Biasanya berdasarkan huruf hijaiyah. Ini rangkumannya dari periode-periode sampai model kodifikasi kitabnya. Dari Nabi Muhammad, Nahyu Anil Kitabah, perkembangannya. Karakternya, hadis itu dihafal. Munculnya sahifah. Lalu kemudian sahabat, taklilur riwayah sebutannya. Yang mana karakter penulisannya disertai sumpah dan saksi pada masa Khulafaur Rasyidin. Kemudian tabi'in, mulai al-jam' wa tadwin. Karakter penulisannya bercampur antara hadis dan fatwa sahabat. Oleh karena itu muncul kemudian Sahifah, Musannaf, Muwatta, Musnad, dan lain sebagainya. Tabi'in Golden Era, munculnya Kutubus Sittah. Model kitabnya yang terkenal adalah Sunan. Kemudian abad keempat dan seterusnya Al-Jam'u wa Tertib. Karena tidak terjadi perubahan yang signifikan pada abad keempat hingga ke-8 kita sebutnya. Tapi justru lebih sistematis. Sehingga muncul Mu'jam, Mustadrak, Zawaid, dan lain sebagainya. Hadis di era global dan milenial atau masa sekarang ada hadis soft, Maktabah Syamilah, Mausu'ah Hadis Asarif, Dorar, Al-Mausu'ah Hadisiyah, Islam Webnet, terus kemudian Syamilah Online, Lid 2 Pustaka yang ensiklopedia 9 kitab Imam itu, dan lain sebagainya. Begitu. Yang ini nanti tolong di-share Ustadz yang PPT-nya ini. Oke, baik. Itu saja Ustadz wal Ustadzah untuk highlight dari setiap fase. Semoga bisa dipahami dan semoga memberikan kita wawasan dan juga ilmu tentang perkembangan hadis di tiap masa. Begitu. Cukup, Ge? Cukup. Ustaz, insyaallah. Barakallahu fiik. Sudah 1 jam lebih. Sebenarnya saya ada satu Ustadz. Yang kemarin bahas masa keberapa yaitu yang tentang munculnya hadis doif itu loh Ustadz. Ya. Di masanya waktunya siapa itu ya? Saya itu mau nanya tapi lupa.
Yang Kenapa nih? menciptakan hadis dhaif itu selain kaum Syiah dan Khawarij itu apakah mungkin kaum jumhur ulama itu juga menciptakan hadis dhaif? Gitu sih. Karena kan setahu saya di era itu kan eh, Syiah dan Khawarij itu lagi deres-deresnya gitu loh maksudnya eh, di pemerintahan gitu loh. Sementara yang dari saya baca di itu kan pergolakan politik yang sebegitunya. Apakah mungkin hadis-hadis palsu itu juga dari jumhur untuk mengimbangi hadis palsu dari Syiah atau gimana gitu? Yang mau saya tanyakan itu kemarin Waye Sopo ku ya, saya lupa. Itu adalah periode sahabat ya. Periode Sahabat ya. oke, taklilur riwayat. Hmm. Bagaimana kemudian penyedikitan riwayat itu dikarenakan ya salah satunya adalah dikhawatirkan munculnya hadis-hadis palsu dan juga kemudian eh, pada saat itu pergolakan politik yang mana kemudian muncul di situ ada dua peristiwa besar munculnya Khawarij dan Syi'i. Kalau di sini Jumhurul Muslimin itu terpecah, ada yang mendukung Syiah dan juga ada yang mendukung pemerintahan, ada yang mendukung atau ada yang keluar dari pemerintahan, kan seperti itu. Jadi Karena pada saat perkataannya, itu nggih. oke, Karena jadi pada saat perkataannya itu tentang pergolakan politik yang terjadi itu menyebabkan eh, tidak dimulainya Ustaz, tidak dimulainya penghimpunan karena tidak kondusif pada saat itu. karena perkataan Imam Malik itu dalam yang pernah saya baca itu sebenarnya itu hadis-hadis doif, hadis-hadis palsu itu juga dari jumhur gitu loh. Maksudnya jumhur yang apa sih tidak berhati-hati hanya untuk membalas hadis palsu. Jadi kayak gini loh, orang-orang Syiah dan Khawarij itu membuat hadis palsu. Jadi kaum jumhur itu untuk mengimbangi itu buat hadis-hadis palsu juga gitu loh. Saya mau tanya tentang itu sih. Iya, Jumhurul Muslimin kan terpecah Bang, Hmm. dengan munculnya Khawarij dan Syiah itu. Ada yang mendukung Muawiyah bin Abi Sufyan, tapi ada juga yang keluar. Lalu kemudian eh, pada saat itu perlawanan-perlawanan sehingga muncul fanatik kabilah, kemudian ta'asub atau ta'asub kabilah, lalu kemudian menjilat penguasa hingga munculnya kemudian hadis-hadis palsu. Jadi Jumhurul Muslimin tidak semuanya mendukung, tapi juga ada yang membelotkan. Oleh karena itu munculnya hadis palsu tadi mungkin ditengarai untuk mengcounter tadi itu sehingga ditandingi dengan hadis-hadis palsu juga. Tapi kalau hadis palsu sendiri itu dan hadis doif sendiri itu memunculkan ide untuk kemudian membuat atau mendirikan atau menciptakan sebuah ilmu yang kita sebut sebagai ilmu dirayah tadi itu, yang mana di dalamnya ada ilmu jarh wa ta'dil, yang mana di royah ini itu diawali oleh siapa? Abul Qadi Abu Abu Al Qadi Hasan Al Muhammad Ar Hurmuzi itu yang sebagai pencetus dari ilmu hadis di royah yang di dalamnya ada cabang-cabangnya, salah satunya ilmu jarh wa ta'dil. Bagaimana komentar-komentar ulama terhadap orang-orang yang mengeluarkan hadis, baru kemudian diverifikasi di situ. Apakah hadisnya kemudian sahih, hasan, dhaif dan lain sebagainya. Begitu. Baik Ustaz, terima kasih. Oke, saya kira cukup, oke. Hmm. Menarik untuk apa dibahas memang sejarah perkembangan ini. Baik, itu saja Ustadz Ustadzah. Minggu depan libur ya berarti. Saya nggak tahu ini terakhir masuk kapan di UMM. Kalau 24 suami saya 25 itu masih masuk. online. 26 itu libur. Oh iya. Suami saya masih masuk soalnya. Jadi S2. kita libur ya berarti ya. Oh iya. Oke. Baik, Ustadz Ustadzah sekalian, Bapak Ibu sekalian, kita cukupkan. Kita ketemu lagi setelah Lebaran ya. Hmm. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kita tutup dengan baca hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillah. Subhanallah. 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 Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.